Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi hal yang baru lagi, yaitu tentang kebingungan kalau ada wanita hamil yang tiba-tiba mau melahirkan atau mendekati masa persalinan, itu tiba-tiba terdiagnosa dengan COVID-19 gitulah ya. Nah, ini karena kita akan membahas COVID, jadi kostum saya juga sengaja supaya cocok dengan topik gitu ya. Jadi pakai masker, tapi kenapa jadi jelek gini? Ini kan jadi saya nggak ganteng ya. Jadi saya, maaf ya, saya buka aja dan ngomong juga susah tuh. Ngomong juga susah. Nah, kalau gini kan kelihatan wajah saya tuh kan ganteng gitu ya. Baik. Nah, sekarang gini, banyak ibu-ibu yang tiba-tiba pas mendekati waktunya lahiran itu kan biasa periksa darah segala macam termasuk COVID-19 gitu ya, atau corona, kita sebut aja corona. Nah, tiba-tiba terdiagnosa positif. Nah, itu banyak ibu-ibu yang tiba-tiba panik karena nggak ngerti mesti ngapain, nggak ngerti gambarannya bagaimana, dan dia pilihannya apa aja. Karena apa? Karena kalau udah terdiagnosa gitu, itu biasanya udah nggak bisa mikir. Jadi apa aja yang disaranin atau apa, itu jadinya dia bingung dan udah pasrah aja. Padahal sebenarnya asal jangan panik, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan, bahkan dipikirkan, bahkan direncanakan sebaik-baiknya untuk tetap dapat persalinan walaupun terdiagnosa COVID-19 gitu ya. Seperti biasa, ambil snack, duduk manis, lalu kita bahas tentang ini. Nah, nomor satu, biasanya menjelang mau lahiran itu minggu-minggu 36 atau 37 minggu gitu ya. Biasanya dokter akan ngecek ulang darah ibu untuk melihat nanti apa aja yang akan dihadapi sewaktu persalinan gitu ya, kira-kira 36-37 minggu. Nah, sekarang salah satunya ditambah itu biasanya swab gitu ya, swab. Nah, yang jadi masalah tuh gini, nomor satu, kalau ibu terdiagnosa swabnya itu positif, taruhlah kita anggap ibu memang udah punya COVID gitu ya, sekarang karena ada swabnya positif udah punya COVID. Nomor satu, insya Allah tidak usah khawatir. Kenapa begitu? Saya bekerja di salah satu pusat rujukan COVID untuk ibu-ibu hamil. Nah, itu jarang tuh saya lihat ibu hamil yang kena COVID yang sampai dengan parah gitu, itu jarang. Jadi ibu insya Allah nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kenapa gitu? Kecuali, nah ini kecuali, ibu hamil tersebut memiliki banyak komorbid atau penyakit penyerta. Misalnya apa? Ibu hamil yang sudah terlalu tua, ibu hamil yang gemuk, ibu hamil yang obesitas, ibu hamil yang tensinya tinggi, segala macam. Tetapi biasanya ini itu jarang kejadian. Ibu-ibu hamil yang seperti tadi itu kan jarang. Misalnya ibu hamil yang terlalu tua, hamil terus kena COVID, itu kan jarang. Kenapa kok jarang? Karena ya jarang wanita sudah tua yang masih hamil. Terus ibu-ibu yang terlalu gemuk kena COVID gitu. Maaf ya, orang gemuk aja kan susah hamil gitu loh. Nah, jadi istilahnya pola pikirnya, biasanya orang-orang ibu-ibu yang hamil ini kan ibu-ibu yang muda, yang masih usia produktif, yang masih usia kuat. Jadi kalau kena COVID itu insya Allah jarang sekali kami dapat itu yang jelek. Jadi nomor satu, jangan panik. Nomor satu, jangan panik. Nomor dua, banyak yang terdiagnosa ternyata itu nggak ketahuan gejalanya, nggak ada gejalanya sama sekali. Tiba-tiba pas didiagnosa masih masa serangan awal, ada yang gitu. Tiba-tiba pas lahiran masuk, dicek kayak rapid testnya gitu ya, udah tinggal masa kekebalan tuh, coba bayangin. Jadi orang hamil itu malah nggak tahu kenapa ya dibikin sama Allah, mungkin karena cobaannya orang hamil itu udah banyak kali ya. Jadi cobaan COVID ini kita dapetin itu nggak terlalu banyak, istilahnya nggak terlalu ganggu tuh, baik ke ibu, baik ke bayi. Ingat, kecuali ibu-ibu yang kayak tadi,
udah gemuk, tua, banyak sakitnya, diabetes, kencing manis, sama tensi terlalu tinggi. Nah, itu memang jelek. Tetapi biasanya bukan karena hamilnya, karena penyakit yang lain. Ya, jadi tiba-tiba kita diagnosis nih udah kebal aja gitu. Itu ada. Artinya sekali lagi saya bilang, jangan panik kalau punya terdiagnosa COVID ya. Nah, memang tapi setelah terdiagnosa justru konsentrasi berpikir apakah siapa-siapa saja yang kontak sama ibu. Ya, siapa-siapa saja yang kontak. Kita kan khawatirin siapa tahu anak-anak sebelumnya ternyata kena juga. Nah, itu kan malah lebih pikiran itu ya. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya adalah ibu-ibu tuh harus ngerti ada kemungkinan waktu bersalin nanti ibu kan nggak sengaja kediagnosa bahwa punya COVID. Nah, sekarang topik berikutnya adalah apa sih bedanya persalinan COVID atau melahirkan wanita dengan COVID sama yang tidak dengan COVID. Kita omongin aja yang persalinan secara orang mau sesar, tetapi kira-kira yang lahir normal itu disamakan. Istilahnya gitu ya. Nah, misalnya gini untuk perbandingan aja. Bedanya itu nggak enak kalau ibu lagi COVID ngelahirin. Nggak enak. Nggak enaknya apa? Nomor 1. Misalnya ibu dioperasi. Nah, tadi kita omongin ya, ini operasi tapi anggap aja itu lahir normal. Kalau ibu operasi tidak dengan COVID, kalau ada apa-apa, ibu akan langsung dioperasi. Misalnya persalinannya macet, misalnya ada keadaan yang jelek bayinya, ibu langsung operasi cepat. Tetapi kalau yang ibu dengan COVID, kamar bedahnya itu kan lagi nanganin kadang-kadang operasi-operasi lain yang tidak COVID. Jadi biasanya operasi yang bersih-bersih ini dulu, yang tidak ada COVID-nya harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya orang lain yang tidak kena COVID tidak campur dengan waktu ibu operasi. Walaupun kamar bedahnya itu beda, tetapi sebisa mungkin biasanya rumah sakit akan selesaiin dulu yang tanpa COVID. Supaya tidak tercampur dengan operasi yang COVID. Memang ada rumah sakit besar, ya rumah sakit saya salah satunya, jadi memang sistemnya benar-benar dipisah. Jadi kalau mau ada operasi COVID, tiba-tiba nggak terpengaruh operasi yang tidak COVID. Tapi rumah sakit yang seperti itu jarang. Jadi saya ngasih gambaran rumah sakit pada umumnya. Jadi hati-hati. Kalau ibu punya COVID, tiba-tiba ada apa-apa, penanganannya kok jadi lama. Bukan lama, karena rumah sakit yang nolong juga harus mikirin. Jangan sampai yang lain terkontaminasi sama COVID. Itu nggak enaknya. Jadi semacam kayak dianaktirikan. Ya, itu nomor 1. Nomor 2. Kalau ibu operasi, dengan jalannya operasi ya, kalau ibu tidak COVID, orang yang menolong ibu, satu tim itu, dia pakai baju alat perlindungan diri yang level biasa. Yang level biasa itu nggak rangkep-rangkep, jadi nggak begitu panas. Karena dia nggak begitu panas, maka AC itu biasa saja. Sedangkan kalau operasi yang COVID, pakai baju itu rangkep 3 atau 4. Jadi itu akan sangat panas. Karena sangat panas, AC-nya akan menjadi sangat dingin dibikinnya. Supaya yang kerja nggak kepanasan, nggak keringetan, nggak bikin kuman. Karena kalau netes itu bisa bikin kuman buat ibunya. Dan supaya yang kerja juga konsentrasi. Karena dibikin AC-nya terlalu dingin, ibu selama operasi nggak nyaman karena kedinginan. Ya kan nggak mungkin ibu dikasih baju yang tebal gitu kayak ondel-ondel, nggak mungkin. Ibu akan, mohon maaf ya, telanjang. Satu-satunya di dalam ruangan itu yang telanjang kedinginan cuman ibu. Itu nggak enaknya dari segi operasi. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ibu biasa nggak COVID lahiran, ketika bayinya keluar, maka bayinya akan ditemukan sama ibu. Kadang-kadang inisiasi menyusui dini, kontak pertama, natap mata, mencium, foto-foto. Nah, itu yang biasa. Kalau ibu tidak COVID. Habis itu bayi dibawa ke pelakunya.
pelaku yang bikin ibu hamil, yaitu suaminya, dibawa ke pelakunya lalu diazanin. Supaya apa? Supaya mendengarkan hal-hal yang baik selama jam-jam pertama di dunia. Nah, kalau bapak nggak ada, biasanya anak itu dibawa aja ke depan masjid nungguin kalau lagi azan gitu ya. Nah, tapi bukan itu. Tetapi kalau ibu itu COVID, begitu itu anak keluar, ibu dianggap berpotensi untuk menularkan COVID. Itu anak nggak boleh ketemu kontak sama ibu sampai ibu nanti dibuktikan negatif. Artinya apa? Ibu bisa ketemu sama anak itu lagi baru keluar dari rahim, itu nggak bisa ketemu. Dibawa sama tim dokter untuk supaya tidak kontak sama ibu. Dan kalau tim dokternya kan pakai perlindungan, tapi anaknya enggak. Buru-buru dibawa keluar, hanya bisa ketemu ibu nanti kalau ibu udah dinyatakan sembuh. Paling bisa lewat video call ketika anaknya dipegang sama suami. Ngerti ya? Jadi kan nggak enak tuh. Sedih rasanya pasti. Udah ditunggu berbulan-bulan, tetapi begitu keluar hanya dengar suara lalu tidak bisa ketemu. Itu ya yang nggak enaknya. Yang lainnya yang nggak enaknya adalah biasanya kalau orang habis operasi normal tanpa ada COVID, kan habis lahiran dibawa ke ruangan rawat. Ya, di ruangan rawat itu kan biasanya ditungguin sama siapa? Sama pelakunya yang melakukan. Kalau bertanggung jawab tuh dia akan nungguin ibu selama dirawat. Namanya orang kesakitan kan pasti manja lah ya, biar diperhatiin, itu wajar. Ayah, saya mau dong ke kamar mandi, dianterin, dibangunin, dicebokin. Tuh. Ayah, makanan rumah sakit nggak enak, beliin saya dong. Apa KFC atau McD atau apa Holland Bakery segala macam misalnya. Ayah keluar, masuk lagi bawa makanan. Jadi artinya bisa beli keluar. Terus mau makan disuapin, bisa. Mau minta dipijitin selama dirawat, bisa. Dan sekarang kalau ibu COVID dan melahirkan, habis COVID itu, habis ngelahirin, ibu dianggap sumber penularan. Jadi nggak bisa ketemu sama siapa-siapa. Ibu di ruangan rawat misalnya nih habis operasi, itu nggak ada yang bisa nungguin. Mau ke kamar mandi, nggak ada yang megangin. Coba. Artinya ya nggak, ya bisa minta tolong Bu Suster tuh pasti datang. Cuman kan Bu Suster juga lebih hati-hati. Pakai APD dulu, datang. Nolong ibu juga takut-takut karena dia harus mikirin anak dan suaminya di rumah. Jangan sampai kena, ya kan? Ibu jadi manggil, mau pipis ditahan-tahan karena nggak ada yang ngebantuin. Mau minta makan disuapin, emang siapa minta disuapin? Jadi sedih kan? Jadi pasti sedih, lahiran COVID itu nggak enak. Sendirian bengong. Biasa kalau ada suami atau ada adiknya nungguin atau ibu bapaknya nungguin kan ngobrol. Nah ini nggak bisa ngobrol. Ini di satu ruangan sendiri, hanya komunikasinya sama ibu suster. Yang dilihat ya hanya ruangan kosong. Syukur-syukur ibu punya teman senasib sepenanggungan, sesama kopitan ini, sesama kopitan. Gitu ya, jadi nggak enak. Satu lagi yang nggak enak nih yang lain. Biasanya kalau orang habis lahiran, entah sesar, entah normal, ya sesar kurang lebih 3 hari, itu standarnya. Hari pertama operasi, hari kedua belajar jalan, belajar ke kamar mandi, itu hari kedua dibantuin suami, itu yang normal ya. Hari ketiga persiapan fit segala macam boleh pulang. Kalau orang COVID nggak semudah itu, begitu ibu COVID, yang memegang ibu dokternya ada 2 dokter, 2 macam. Nomor 1 adalah dokter kebidanan yang mengurusi luka ibu atau persalinan ibu. Nah ini memang cuma tetap 3 hari. Ngawasin ibu nggak ada masalah, dianggap bisa pulang. Tetapi ibu juga dipegang sama dokter paru. Dokter paru ini baru mau mulangkan ibu kalau ibu dianggap sudah tidak lagi membahayakan diri ibu sendiri dan tidak lagi membahayakan orang-orang di sekitar ibu. Artinya apa? Artinya untuk ibu dipulangkan nanti ada pemeriksaan swab dulu. Ya itu nunggunya nggak begitu cepat. Nunggunya harus berhari-hari, lebih dari 3 hari. Minimal 5 hari. Kenapa gitu?
Ya yang bayarin ibu kan rata-rata sekarang adalah biaya negara. Kalau diulang swab tiap hari itu kan ngabisin biaya. Rata-rata dilihat kalau orang COVID itu 5 atau 7 hari baru di swab ulang. Nanti kalau misalnya 5 hari di swab ulang masih positif, ngulang lagi 5 hari. Tuh bayangin, jadi panjang. Artinya orang yang COVID ini akan banyak bengong di rumah sakit. Ngerti ya? Jadi nggak enak sebenarnya lahiran pada saat COVID, nggak enak banget. Satu lagi, nah ini dari segi orang tua atau yang nganter ya kadang-kadang. Emang saya juga bingung tuh ya sama suami-suami zaman sekarang itu. Kalau dikasih tahu tuh ya di ruang operasi, Pak, alhamdulillah persalinan ibu sama jabang bayi sama anak kita ini dilancarkan sama Gusti Allah. Misalnya saya kasih tahu kayak gitu tuh. Percaya nggak kalau saya kasih tahu responnya itu aneh-aneh? Biasanya yang paling banyak tuh nanya gini, dokter, ari-arinya mana? Kan itu agak sinting bapak-bapak Indonesia. Jadi yang mereka pikir pertama kali bukan anak sama istri, tetapi ari-arinya mana? Tuh bayangin. Karena mungkin ari-ari itu udah budaya di Indonesia bahwa itu penting banget, lebih penting sama istri sama anak. Nah, itu bukan yang mau saya bilangin ya. Yang mau saya bilangin tuh gini. Kalau ibu itu COVID, maka ari-arinya dianggap barang yang infeksius. Jadi kalau kita biasanya tidak COVID itu diambil lalu dikubur sama suami, buru-buru tuh kayak ada sesuatu yang emergensi dah pokoknya. Jadi begitu anak istri belum selesai, dia dapat ari-ari, itu istrinya biasanya nggak ditungguin. Dia cepet-cepet pulang. Kalau ditanya ini kita cari, Pak tadi kemana? Saya harus ngubur ari-ari. Agak sinting kan? Suami-suami Indonesia itu agak sinting. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ini akan membuat cekcok antara keluarga. Di dalam keluarga itu, ari-arinya kenapa nggak kamu minta? Itu kan punya kamu, udah segala macam. Intinya ari-ari tidak boleh dibawa pulang. Jadi itu yang bikin gak enak juga pada persalinan COVID. Yang penting ibu sama bapak tahu gambarannya. Nah satu lagi yang paling menderita kalau gak ada ibunya siapa, Cing? Dan kalau suami gak ada istri mah kadang-kadang senang. Kalau istrinya pemarah. Tapi yang sangat perlu siapa? Anak. Tuh bayangin. Anak itu lahir, dia berharap bisa lihat ibunya. Yang selama ini dia hanya dengerin suaranya di dalam perut, dia bingung bentuknya ibu itu dari apa, dan dia belum pernah ngeliat dari luar. Bayangin, biasa ada suara yang dekat sama itu bayi, ngomong atau apa udah biasa, tiba-tiba suatu saat suara ini hilang, karena nggak tahu kemana itu ibunya. Sedih nggak? Cuman nggak ngomong aja itu bayi. Jadi intinya dari ini semua kesimpulannya satu, kalau bisa lahiran sebisa mungkin tidak dalam keadaan COVID. Jelas ya? Nah, habis ini baru saya terangin gimana caranya menghindari lahiran dalam keadaan COVID. Ngerti ya? Cara menghindari nomor 1, supaya ibu tidak terjebak pada saat ibu lahiran itu COVID adalah nomor 1. Jika ibu mempunyai indikasi atau alasan untuk melakukan sesar, jangan ditunda-tunda. Itu nomor 1. Maksudnya gimana? Nih dengerin. Bayi boleh lahiran dari minggu ke-36. Minggu ke-37 lebih bagus. Minggu ke-38 paling bagus. Dari 38 minggu ini, ari-ari itu makin jelek fungsinya pelan-pelan. Jadi 39 dan 40 minggu ini dalam pengawasan ketat. Kalau mau dicoba lahiran normal atau mau menunggu sesuatu, punya serep sampai minggu ke-40. Jelas ya? Jadi dari 36 bisa, 37 sudah bagus, 38 paling bagus, antara 37 sampai 38. 2 minggu ini sebenarnya serep pada orang-orang yang misalnya mau coba lahir normal. Nah, apabila ibu memang ada atau indikasi atau memang ada rencana sesar, coba nih antara jalan 37 jalan 38 direncanakan untuk sesar.
Sehingga, nah ini kan misalnya direncanakan, jadi ibu masih tenang-tenang, nggak ada tanda-tanda mules atau apa, ini tenang-tenang. Pada saat misalnya ibu dicek, ternyata COVID-nya positif, misalnya nih di minggu ke-37, ibu ngerencanain sesar, COVID-nya positif. Sedangkan ibu belum mules, belum apa, lebih bagus ibu diobatin dulu COVID-nya. Kira-kira makan waktu, tadi saya bilang, biasanya malah tanpa gejala, malah badannya kuat. Kira-kira makan waktu seminggu atau seminggu lebih dikit. Jadi di saat ibu 37 mau operasi, diobatin dulu, pas 38 atau 38 jalan 39 udah sembuh, bahkan udah kebal. Jadi di saat nanti ibu lahiran, bayi udah bisa ketemu ibu, udah bisa ASI, udah bisa nenen sama ibunya, nggak kepisah sama ibu. Jadi kayak lahiran biasa. Ngerti ya? Bayangin kalau ibu tunda-tunda, Pak dokter, saya ini ari-arinya di bawah, atau Pak dokter, saya bekas sesar yang harus sesar lagi. Ternyata ibu nunda-nunda nih, belum siap mental, nunggu tanggal. Ternyata dipilihnya tanggal minggu ke 40. Ketika minggu ke-40 ini kan udah minggu ketuaan. Artinya apa? Di sini kalau nggak lahir-lahir, itu harus maju terus. Maju terus itu harus tetap dilahirkan. Karena keadaan bayi di atas 40 minggu, ini bisa sewaktu-waktu jelek. Karena sudah ketuaan ari-arinya, nyedot makan minum napas darah dari ibu ke bayi bisa jelek. Jadi kalau udah 40 minggu, mau nggak mau harus maju terus. Bayangkan, kalau ibu ternyata di 40 minggu baru ngerencanain sesar, hasilnya COVID-nya positif. Bisa ditunda lagi nggak? Nggak bisa. Harus tetap maju, akhirnya ibu terjebak dalam keadaan lahiran pada saat COVID positif. Jadi ingat ya, kalau ibu ada indikasi atau rencana untuk sesar, begitu bayi matang 37-38 minggu, rencanakan saja sesar selama masa pandemi ini. Selama COVID belum hilang dari muka bumi. Jelas ya, itu ada alasannya supaya ibu nanti enak, cepat pulang gitu ya. Itu cara menghindari yang nomor 1. Cara menghindari terjebak dalam COVID yang kedua adalah, kalau memang udah 36 minggu ke atas, itu jangan bedajikan deh, jangan jalan-jalan kemana-mana, dijaga benar-benar, jangan sampai satu keluarga ada yang kena COVID. Jadi udah mulai sangat hati-hati mikirin, jangan sampai kena COVID. Ibu, kalau misalnya jangan kegatelan minta jalan-jalan, minta jajan sore-sore, nggak pakai masker kemana-mana, pegang sana, pegang ada kaos, ada atasan, ada bawahan, dipegang-pegang, lihat-lihat, ngobrol sama yang jual, namanya ada di pasar malam atau apa itu kan orang rata-rata udah lupa harus pakai masker. Percaya deh sama saya Bu, semua orang-orang itu yang kena COVID, yang saya tanya, katanya sih udah jaga diri. Percaya sama saya, nggak ada yang bilang, oh saya sering jalan-jalan, nggak ada. Tapi ya dari mana lagi? Masalahnya, sumber masuknya COVID itu kan 2. Kalau nggak ibu, ya suami. Anak juga bisa, tapi kan anak sekarang udah jarang yang keluar rumah. Tapi intinya gitu ya, kalau emang udah 36 minggu, kan udah mulai siap-siap. Nanti 37 atau 38 akan dicek. Jadi tolong, jaga benar-benar deh. Namanya punya anak, itu kan hidup bukan lagi punyanya sendiri. Pikirin sampai nanti anaknya. Nggak apa-apa deh, udah nggak jalan-jalan nggak apa-apa. Ada TV kok sekarang, ada TV, ada internet, ada YouTube, ada Instagram, ada drama Korea. Di rumah bisa ngapa-ngapain dah. Ya, jadi cara yang kedua supaya nggak terjebak pas lahiran COVID adalah jangan sampai kena COVID dari manapun itu. Gitu ya. Nah ini cara yang terakhir. Cara yang terakhir ini memang susah-susah gampang ya. Jadi ibu itu harus punya hubungan kedekatan dengan dokternya sehingga bisa diskusi. Diskusi itu gini maksudnya. Bisa nego sama dokternya apabila terjadi sesuatu dan itu belum darurat sekali,
itu nggak usah dilahirin pada saat COVID. Misalnya ibu riwayat sesar gitu ya, riwayat sesar, besoknya memang kalau lahiran akan sesar lagi misalnya nih ya, misalnya. Nah ibu datang tuh 37 minggu udah mulai kontraksi, ada dokter yang akan, ya udahlah ini udah 37 minggu kontraksi, ya dioperasi. Salah nggak? Nggak salah, nggak ada salah, memang ada indikasinya. Karena tadi saya bilang 37 minggu dilahirkan juga sudah baik. Tapi dah kan dokter itu kan cuman hari itu doang susahnya nolong ibu. Bener nggak? Diam-diam aja ya. Ini makanya nama channelnya Rahasia Kehamilan. Memang dokternya cuman susahnya hari itu. Tapi nanti ke depannya selama seminggu, 10 hari yang ngerasain dampaknya adalah ibu. Ya yang tadi itu dampaknya. Ada lagi tipe dokter kedua. Mungkin lebih bijaksana. Oh ini hamil 37 minggu, misalnya kasus yang sama ya. Riwayat sesar, nanti lahiran harus sesar lagi. Kontraksi, tapi dicoba dulu pakai obat. Oh responnya bagus pakai obat. Ditunda dulu, COVID-nya diobati, setelah diobati sembuh, baru direncanakan segera operasi. Nah kan bisa juga. Nah selama itu maka kesejahteraan bayi biasanya dipantau. Itu ada juga. Tapi jujur, yang seperti ini kerjanya lebih repot. Karena dokternya harus ngawasin tuh selama dia belum lahiran. Lebih repot. Ya benar lebih repot. Jadi dari segi dokter lebih gampang kalau ibu udah ada indikasi dilahirkan walaupun ibu COVID. Tapi dari segi ibu pola pikirnya kalau tidak darurat sebaiknya nanti saja dilahirkan selama keadaan bayinya masih baik. Nah ini kan ada dua pola pikir yang berbeda. Makanya kalau ibu tiba-tiba COVID, terus habis itu ketemu sama dokternya yang baru, ya dokternya mikir ini siapa, saya harus susah-susah. Kadang-kadang kan ada yang gitu. Kecuali ibu dari awal memang sudah kenal dokternya. Biasanya dokternya bisa dinego, bisa ngobrol baik-baik. Gitu ya. Nah jadi mungkin topik kali ini banyak yang nanyain karena bingung terus terang. Ya kan? Bingung kan? Jadi saya kasih gambarannya kira-kira seperti itu tadi sehingga nanti nggak bingung pilihannya apa aja. Semoga ya ini namanya masa pandemi ya, masa susah bagi kita semua. Moga-moga masa ini cepat lewat. Kita juga kangen memperkenalkan dunia ini sama anak-anak kita tanpa masker, tanpa ketakutan. Maka kita berdoa bersama, moga-moga cepat selesai. Ini hanya salah satu usaha saya untuk ngebantuin, karena bidang saya bidang ibu hamil ya, untuk ngebantuin supaya nggak bingung akan pilihan persalinan pada masa COVID. Kalau bisa jangan kena COVID ya ibu-ibu ya. Kasihan juga loh kalau misalnya ibu lahiran normal gitu ya. Banyak ibu-ibu bidan saya yang kerja di rumah sakit itu ketularan gara-gara pasiennya itu punya COVID. Nah kalau orang lahir normal, bayangin ya, kalau orang lahir normal itu ngeden nggak? Ngeden. Bisa nggak dimaskerin? Dah boro-boro ngap, ya kan? Ngap kan? Kalau dimaskerin ngeden. Akhirnya pada saat lahiran semuanya pada dibuka maskernya terus ngeden, udaranya itu kemana-mana, teriak, nah, teriak itu udah kemana-mana. Akhirnya yang nolong juga kena. Akhirnya apa? Kan kasihan. Yang nolong juga punya keluarga. Akhirnya biasanya pada masa COVID gini itu yang COVID itu diarahkan ke sesar saja, jauh lebih aman bagi yang nolong karena berlapis-lapis dan ibunya nggak usah ngeden-ngeden. Bener nggak? Itu ya. Jadi pesan saya ingat, jaga diri baik-baik, jaga keluarga baik-baik. Namanya lagi hamil, jangan samakan sama orang nggak hamil. Nggak sebebas itu. Tolong jaga diri banget, jangan sampai kena COVID menjelang lahiran. Gitu ya. Jangan lupa atuh, subscribe adalah amal. Lihat tuh, saya ada di tempat parkir nih. Jangan lupa subscribe ya. Biar nanti kalau ada yang baru bisa ini. Gitu ya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.